Syafruddin Prawira Negara lahir pada 28 Februari 1911 di Anyar Kidul, Serang, dari ayah berdarah Banten dan ibu berdarah Minangkabau. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia melanjutkan studi ke Rijkshogeschool de Batavia dan lulus sebagai sarjana hukum. Setelah itu, Syafruddin bekerja sebagai redaktur di Surat Kabar Suara Timur. Pada masa ini, ia menunjukkan sikap nasionalis yang kuat, salah satunya dengan menolak petisi Sutarjo yang berisi tuntutan moderat terhadap Belanda. Ketika pendudukan Jepang dimulai, Syafruddin diangkat menjadi kepala kantor pajak dan dipindahkan ke Bandung. Di masa ini, ia terlibat dalam gerakan bawah tanah bersama tokoh-tokoh seperti Sultan Syahrir dan Muhammad Nasir, serta mengkritik kebijakan Jepang melalui forum-forum keagamaan. Setelah Indonesia merdeka, Syafruddin turut andil dalam pemerintahan dan dipercaya menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Syahrir serta kabinet-kabinet berikutnya. Pada akhir 1948, Syafruddin tengah berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat untuk kunjungan kerja. Keadaan saat itu sangat genting karena Belanda melancarkan agresi militer Belanda II yang mengakibatkan penangkapan para pemimpin utama Republik seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Untuk memastikan kelangsungan pemerintahan, Presiden Soekarno mengirim pesan kepada Syafruddin di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia (PDRI). Pada 22 Desember 1948, Syafruddin bersama tokoh-tokoh lainnya seperti Teuku Muhammadillah Hasan dan Kolonel Hidayat memproklamasikan berdirinya PDRI di Sumatera Barat. PDRI menjadi simbol bahwa Republik Indonesia masih ada dan sah di mata dunia. Dalam masa tersebut, meski berada dalam kondisi yang sangat sulit dan sering berpindah-pindah tempat untuk menghindari pengejaran Belanda, PDRI tetap menjalankan fungsinya sebagai pemerintah yang sah. Setelah para pemimpin Republik dibebaskan pada 1949, Syafruddin mengembalikan mandat kepemimpinannya kepada Soekarno, menunjukkan sikap kenegarawanan yang luar biasa. PDRI dibubarkan dan Syafruddin kembali ke posisi semula. Tindakannya ini tidak hanya memperlihatkan ketulusannya, tetapi juga kebijaksanaannya dalam tidak berambisi mempertahankan kekuasaan pribadi. Di luar peran pentingnya dalam mempertahankan eksistensi Republik, Syafruddin juga berkontribusi besar di bidang ekonomi. Ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dan dikenal dengan kebijakan nasionalisasi di Java Shobak, yang kemudian menjadi Bank Indonesia. Langkah ini sangat penting bagi Indonesia untuk menegaskan kedaulatan ekonomi setelah merdeka. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Gubernur Bank Indonesia. Karena perjuangannya yang luar biasa, Syafruddin Prawira Negara mendapat julukan Presiden yang terlupakan. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa ia pernah memimpin Indonesia dalam masa-masa kritis, meskipun jasanya sangat besar. Setelah masa kepemimpinannya, Syafruddin hidup dengan sederhana dan lebih memilih menjauh dari sorotan politik. Ia aktif dalam kegiatan keagamaan dan menulis banyak pemikiran tentang ekonomi dan pemerintahan berdasarkan prinsip Islam. Syafruddin wafat pada 15 Februari 1989 di Jakarta pada usia 77 tahun. Meskipun namanya tidak sebesar tokoh-tokoh besar lainnya, warisan perjuangannya tetap hidup dan dihormati sebagai seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya.